Pertarungan di round 4 benar-benar udah di depan mata. Itulah kenapa semua elemen timnas udah gak bisa lagi yang namanya santai. Dan seperti kata Chasers, 2 match di round 4 akan menjadi pertandingan besar dalam hidup setiap pemain yang ada di timnas Indonesia. Maka dari itu, segala kekurangan di 2 pertandingan FIFA Matchday kemarin pastinya akan sebisa mungkin ditingkatkan. Nah, merujuk pada info terbaru, sepertinya urusan round 4 ini memang akan mendapatkan kajian baru lagi. Yang mana itu jelas ada kaitannya dengan situasi Timur Tengah yang panas lagi, terutama pasca serangan Israel ke Qatar. Jelas dalam hal ini, FIFA bersama AFC akan benar-benar meninjau ulang, mengingat ini urusannya adalah soal keselamatan. Dan bersamaan dengan itu, pihak Arab serta Qatar diketahui siap mengajukan banding. Di sisi lain ada kabar yang benar-benar positif dari Ole Rummenigge. Kemarin usai laga versus Lebanon, Pak Erik menyampaikan kalau Ole telah memberitahu Patrick Kluivert jika ia sangat siap bermain. Namun Pak Erik sendiri belum berani mengambil kesimpulan setelah semua benar-benar jelas. Akan tetapi, jika semisal keputusannya adalah round 4 mungkin diundur jadwalnya, maka kemungkinan Ole atau bahkan pemain lain yang sekarang masih dalam recovery untuk bisa tampil itu juga lebih besar kansnya. Sehingga nantinya Indonesia mungkin bisa tampil dengan kedalaman skuad terbaik yang dimiliki. Sementara itu ada kabar soal saga transfer Maysilkers yang sepertinya emang ruwet. Dan merujuk pada informasi terbaru, peluang Mace untuk pindah klub kini justru lebih condong antara ke Liga Arab ataupun Liga Qatar. Meskipun bukan Liga Eropa, namun khususnya untuk Liga Arab, level kompetitif di sana sejatinya masih terjaga dengan banyaknya pemain kelas dunia yang main di Saudi Pro League. Bahkan Mace bisa mendapatkan keuntungan lain seperti gaji yang naik 3 kali lipat, mengingat biar gimana pun, masalah itu juga menjadi salah satu faktor kenapa Mace ingin cabut dari Twente. Terkait pelaksanaan round 4, semua tahu jika tuan rumah yang ditunjuk adalah Arab Saudi dan Qatar. Akan tetapi, FIFA dan AFC akan meninjau lagi, tergantung situasi dari Timur Tengah sendiri yang memang sekarang panas lagi. Terutama usai Israel secara mendadak menyerang Qatar. Gak cuma itu, Israel juga berpotensi memicu perang Arab setelah mereka menyerang 5 negara hanya dalam waktu 48 jam. Itulah kenapa segalanya benar-benar serius ditinjau. Karena ini urusannya soal keselamatan. Yap, apa yang dilakukan Zionis Israel bisa jadi akan mempengaruhi stabilitas regional. Termasuk Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan jika sampai mendekati hari H, maka FIFA bisa menekan AFC untuk mempertimbangkan relokasi ke tempat netral demi menjamin keselamatan pemain dan official masing-masing tim. Sebab ketegangan regional tentu dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif terutama bagi tim tamu, termaksud potensi gangguan logistik atau kekhawatiran keamanan bagi pemain dan pendukung. Di satu sisi Arab Saudi dan Qatar sendiri diketahui akan melancarkan banding apabila status tuan rumah mereka benar-benar dicabut. Sebab dari sisi keuntungan teknis, mereka jelas untung, karena biar gimana pun tuan rumah pasti punya sedikit keistimewaan. Dan seperti yang diungkapkan Bung Harpa, kalau secara jadwal, Arab serta Qatar nantinya akan punya jatah waktu yang lebih panjang. Sehingga dari sisi stamina, ya mereka jelas diuntungkan. Tapi kembali lagi, semua tergantung situasi Timur Tengah itu sendiri. Karena masih ada opsi kedua, yaitu jadwalnya diundur, walaupun pastinya itu juga bakal ribet nantinya. Yap, sekarang kita sedikit berandai-andai kalau semisal jadwalnya diundur ke FIFA Matchday berikutnya. Bisa jadi Indonesia malah bisa untung. Paling enggak itu membuat kita bisa tampil dengan kedalaman skuad yang lebih komplit karena pemain-pemain yang sekarang cedera bisa dapat waktu recovery lebih. Dan kabar bagusnya, Ole Rummenigge secara pribadi menyatakan telah siap tampil. Bahkan kemarin usai lawan Lebanon, Pak Erik bilang sendiri jika Ole udah kirim pesan ke Patrick Kluivert kalau dia siap main di Oktober nanti. Walaupun di satu sisi, Pak Erik belum bisa menjamin karena pastinya semua tergantung dari keputusan tim dokter. Tapi dari sini, kita bisa ambil poin positifnya. Kalau Ole ini udah sembuh dan tinggal proses recovery aja. Kalau Ole sendiri, saya tidak bisa komen dulu sebelum sampai ada clearance dari tim dokter. Ya, takutnya terlalu cepat saya jadi nanti. Ya. Tapi Ole sendiri, saya rasa ada
kirim text message ke Coach Patrick bahwa dia ingin main. Ya, tapi kan recovery-nya harus kita jaga. Yap, jika Ole benar-benar bisa tampil, maka kekuatan lini depan kita jelas sangat positif. Apalagi nantinya Ragnar juga udah 100% fit. Dengan begitu, Kluivert bisa memaksimalkan kombinasi trio Ole, Ragnar, dan Miliano sebagai 3 pemain yang punya kemampuan untuk melewati lawan. Yap, formasi 4-2-3-1 yang sekarang jadi sistem baru memang akan terasa sempurna jika kita punya 3 pemain depan yang skillful. Ditambah mungkin 1 pemain nomor 10 yang dalam hal ini bisa diisi antara Eliano atau Kambuaya yang juga punya kemampuan menusuk serta mengirim umpan kunci yang baik. Dimana itu artinya tugas Tom Haye dan Joy Pelupesi sebagai 2 jangkar akan lebih enak buat mengatur tempo serta menjaga ritme permainan. Sementara itu, kita akan sejenak mengutip kabar dari Mace Hilkers yang sampai sekarang masih belum jelas nih nasibnya bakal gimana. Yap, kontrak Hilkers di FC Twente sendiri sejatinya masih jalan sampai Juli 2026. Tapi dia sendiri mengaku pengen cabut karena pengen naik level. Awalnya hampir deal ke South Brest, Ligue 1 Prancis. Tapi apes harus gagal karena kehabisan waktu buat tes medis. Kemudian sempat akan merapat ke Liga Turki, Portugal, hingga Belgia. Tapi itu pun juga nggak kesampaian. Tentu saja situasi ini membuat Hilkers dan timnya harus terus mencari alternatif terbaik. Dan tak sedikit yang beranggapan kalau Twente ini emang bikin transfer ini jadi lebih ruwet dari yang dibayangkan. Yap, mengutip dari podcast De Balen Verstaan, pengamat FC Twente, Leon ten Voorde, menjelaskan, usut punya usut, ternyata kepindahan Mace Hilkers dari Twente cukup berbelit karena agen Hilkers harus meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada direktur teknik Jan Strooijer. Selain itu, Hilkers masih dianggap sebagai pemain berbakat dan sangat disayangkan jika melewatkan musim ini bersama Twente. Dan menurut sang pengamat, pilihan paling realistis untuk saat ini adalah main di Liga Arab Saudi ataupun Qatar. Saya sudah sering membicarakan Hilkers. Dia melewatkan seluruh pramusim. Dia terus-menerus berada di tribun. Agen yang bilang semuanya akan baik-baik saja. Baru tanggal 8 September, saya sudah lupa tentang dia. Dia sebenarnya bek yang sangat berbakat. Dia menyanyiakan seluruh musim panas di sini. Dia berlatih, tetapi apakah dia cukup bugar? Bisakah dia bermain lagi pada hari Sabtu misalnya? Saya berasumsi dia masih di sana. Saya rasa Qatar dan Arab Saudi masih terbuka untuk seminggu lagi. Saya bertanya lagi kepada Strooijer tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa menurut perwakilan Hilkers, masih ada sesuatu yang terjadi. Saya berkata, Jan, saya sudah mendengar ini selama setahun. Tetapi mereka masih harus mencapai kesepakatan dengan Anda. FC Twente tentu saja ingin mendapatkan sejumlah uang untuknya. Ucap pengamat FC Twente, Leon ten Voorde. Yap, dari apa yang disampaikan, bisa ditarik kesimpulan kalau ya, emang Twente sendiri ternyata yang ribet. Direktur teknik FC Twente, Jan Strooijer, menegaskan klub tidak ingin rugi, membuat akhirnya opsi makin sempit. Bursa transfer Eropa tutup, tinggal Qatar sama Arab Saudi yang masih buka sekitar semingguan lagi. Dan disitulah cerita mulai makin absurd. Namun semisal jika Mace nantinya beneran akan ke Liga Arab atau Qatar, mungkin untuk menjaga levelnya tetap kompetitif. Dia akan memprioritaskan Liga Arab, karena di sana kita tahu banyak sekali pemain kelas dunia, termaksud pastinya abang-abangan kita semua, Cristiano Ronaldo. Yap, adalah hal yang realistis. Kalau salah satu keinginan Mace buat pergi dari Twente juga soal seputar gaji. Sebab diketahui, meskipun punya market value yang tergolong oke, yakni 6,5 juta euro, tapi gaji Mace di Twente tergolong kecil di Eropa, yaitu hanya sekitar 350.000 euro per tahun, atau sekitar 6,6 miliar rupiah per musim. Maka dari itu dengan pindah ke Arab, Mace mungkin bisa dapat kenaikan gaji sekitar 3 kali lipat. Dan pastinya itu cukup masuk akal untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Pasti setelah tahu fakta ini, pasti ada yang bilang, kok nggak ke Liga Indonesia aja? Hadah, yap, sekarang dengan waktu yang semakin mepet, semuanya juga tergantung Mace itu sendiri. Ambil duit Arab, jadi kaya raya, dengan resiko kemungkinan akan kehilangan spotlight di Eropa. Atau tetap bertahan di Eropa dengan opsi paling masuk akal bertahan di Twente, tapi wajib perpanjang kontrak minimal setahun lagi dan menunda kesempatan untuk naik level musim depan. Kita doakan aja deh yang terbaik buat Mace. Tapi nih, kalau Mimin pribadi, gak ada salahnya perpanjang kontrak setahun lagi.
sambil benar-benar menjaga kondisi daripada nggak main sama sekali sampai Januari. Karena biar gimana pun, potensi Mace ini besar, jadi ya eman-eman aja gitu. Yap, terlepas dari apapun, meskipun sampai detik ini belum ada konfirmasi lanjutan soal gimana nanti round 4, karena ya emang masih dalam tahap peninjauan, tapi melihat sikon yang ada, pastinya revisi itu akan tetap dilakukan, entah dari sisi jaminan keamanan dan lain-lain. Dan semisal ada perubahan, terus Arab sama Qatar protes, bodo amat bos, karena keselamatan di atas segala-galanya. Tapi kan kembali lagi, harapannya semua lancar jaya sentosa. Intinya, Timnas Indonesia sangat siap buat bertarung dan akan lebih bagus jika Ole, Ivar, Martin, Ragnar bisa 100% fit. Terus buat Mace, semoga dikasih yang terbaik deh buat masa depanmu dan mudah-mudahan semua pemain Timnas Indonesia bisa konsisten di klub masing-masing. Karena kembali lagi, semuanya akan berdampak ke performa tim nasional itu sendiri. Gak usah peduliin cangkem-cangkem atau jempol-jempol gondes-margondes yang cuman pengen bikin rusuh suasana. Fokus pada performa di klub untuk kemudian dibawa ke timnas. Ingat, perjuangan menuju Piala Dunia masih panjang. Maka dari itu, tetap fight sampai akhir. Kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.